Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di kesempatan kali ini dengan keadaan yang alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salah satu kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Arba'in Nawawi, yang kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Langsung kami bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabalah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh, dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci. Dikatakan dalam hadis tersebut, Allah itu thayyib. Ketika dikatakan thayyib, maka tidak ada kekurangan sama sekali, sempurna. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama, hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan Allah itu suci tanpa ada kekurangan, dan celah, sempurna, tidak perlu ada lagi perubahan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ketika Allah adalah yang maha baik, maka ia hanya menerima sesuatu yang baik. Maka bersedekahlah dengan sesuatu yang baik. Maka sedekahkanlah sesuatu yang paling baik. Maka berkurbanlah dengan kurban yang baik. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang baik
bukan dinilai dari setiap orang, karena kata baik setiap orang memiliki perbedaan. Setiap orang memiliki pemikiran tersendiri dalam hal ini baik atau tidak. Bisa jadi satu orang mengatakan hal tersebut baik, akan tetapi orang lain mengatakan hal tersebut buruk. Maka kebaikan hanya disandarkan kepada Allah. Kebaikan hanya disandarkan kepada sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan apa yang Allah katakan, Allah firmankan, dan apa yang telah Rasul ajarkan. Lalu pelajaran yang selanjutnya, yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah berlarut-larut dalam perbuatan dosa dapat menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul, atau dapat menjadi penghalang doa-doa kita terkabul. Hal ini ditunjukkan dari cerita setelah Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan ada seorang yang bersafar, akan tetapi ketika ia berdoa, doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia melakukan dosa-dosa. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa salah satu penyebab terhalangnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pelajaran selanjutnya, makanan haram, pakaian haram, dan kebutuhan yang haram yang kita makan, yang kita pakai, dan apa yang kita kenakan, ketika itu sesuatu yang haram, hal itu juga dapat menyebabkan doa-doa kita terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang maha baik, maka hanya menerima sesuatu yang baik ketika doa tersebut dipanjatkan oleh seseorang yang dagingnya tumbuh dengan sesuatu yang haram, pakaiannya yang dikenakan adalah haram, minuman yang setiap hari ia minum adalah minuman yang haram, maka bagaimana Allah akan menerimanya? Karena Allah yang maha baik, maka ia menerima hanya sesuatu yang baik. Lalu pelajaran yang selanjutnya adalah berinfaklah dan berkurbanlah dengan sesuatu yang halal. Jangan menjadikan harta haram tapi diinfakkan. Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Ketika harta itu adalah harta yang haram, maka jangan diinfakkan. Harta yang kita infakkan, yang kita kurbankan, yang kita berikan, keluarkan zakatnya adalah harta yang paling baik dari kita. Yang kita tahu harta tersebut yang halal, yang paling baik, dan yang menurut kita paling baik dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mencari rizki, karena sesuatu yang kita makan, yang kita minum merupakan sesuatu yang dapat menjadikan kita terhalang dari terhalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menjadikan kita beramal tapi tidak berpahala. Lalu selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah safar merupakan salah satu penyebab doa kita dikabulkan. Maka ketika kita bersafar, perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seorang yang bersafar, maka ia berdoa padahal ia dalam keadaan letih, bajunya kusut, keadaannya sangat dalam kepayahan. Ketika ia berdoa, seharusnya doanya menjadi doa yang terkabul, karena beberapa hal yang menjadikan doa terkabul adalah ia dalam keadaan kepayahan atau kesusahan. Lalu yang kedua, ia dalam keadaan safar. Bahkan salah satu hal yang dapat menjadikan doa kita terkabul juga adalah mengangkat tangan ke langit. Hal ini juga dilakukan oleh laki-laki tersebut. Lalu ia juga merintih mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Hal ini juga
merupakan salah satu hal yang mendapat menjadikan doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, rendahkanlah diri kita, tunjukkanlah kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersafar, perbanyaklah doa kita, karena doa ketika safar merupakan salah satu doa yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11, an Abi Muhammadin Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hadis yang hasan sahih. Dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim, atau perkataannya padat, ringkas, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Memiliki makna yang sangat banyak. Perkataannya sangat singkat. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hanya sebuah kalimat yang sangat pendek, akan tetapi kandungan hadis tersebut sangatlah banyak. Bahkan hadis ini merupakan salah satu dalil dari salah satu kaidah usul fiqh, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan, suatu keyakinan tidaklah hilang dengan sesuatu keraguan. Ini merupakan kaidah usul fiqh yang sangat kita perlukan dan sangat banyak diaplikasikan oleh para fuqaha dalam fikihnya. Salah satu contohnya adalah ketika kita sudah berwudu. Contohnya, ketika sholat maghrib kita sudah berwudu, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ternyata di situ ada kajian yang sampai sholat isya. Ketika datang sholat isya, kita ragu-ragu antara sudah wudu atau belum wudu. Nah, kita ragu antara kita sudah batal berwudu atau kita masih tetap dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Maka kaidah ini kita tarik. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan. Kita yakin tadi maghrib kita sudah berwudu dan dalam keadaan suci. Maka keraguan kita batal atau tidak ketika datang sholat isya, hal ini dihapuskan dengan keyakinan kita. Maka kita yakinkan lagi bahwa kita sudah berwudu dan masih tetap suci. Seperti itulah kaidah fikih, dan masih banyak lagi aplikasi dalam hadis tersebut. Kandungan hadis selain yang tadi, yang pertama adalah anjuran kita untuk meninggalkan subhat atau sesuatu yang samar-samar yang dapat meragukan kita. Hal ini lebih baik kita tinggalkan agar menumbuhkan dalam diri kita sifat wara' atau sifat yang berhati-hati terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kandungan yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah tinggalkan ikhtilaf ulama, yaitu tinggalkan perbedaan ulama. Dan karena perbedaan ulama itu akan menimbulkan banyak subhat, jadi tinggalkan hal tersebut dan ambillah pendapat yang paling rajih dan paling benar yang dapat dikuatkan.
Yang ketiga, sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan. Tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Maka ketika kita mengambil suatu keputusan atau melakukan hal sesuatu, ketika kita bimbang, maka yakinkan diri kita mana yang paling baik. Ketika kita diragukan dengan dua hal, maka yakinkan diri kita kepada salah satu hal. Jangan kita hanya terombang-ambing dengan dua hal tersebut. Yakinkan salah satu hal, jalankan hal tersebut. Dan selain itu, ambillah keputusan ketika kita tenang. Jangan ketika kita marah, ketika kita ragu, ketika kita bimbang. Jangan kita ambil keputusan. Tenangkan diri kita, dinginkan otak kita, ambillah keputusan pada saat itu. Lalu yang kelima, yaitu berhati-hatilah atas segala sesuatu. Jangan remehkan sesuatu urusan yang di situ ada subhat. Ini bid'ah atau sunnah. Ini tinggalkan hal tersebut, yakinkan diri kita, pelajari terus agama kita, yakinkan diri kita, dan hilangkan keraguan-raguan dalam diri kita. Lalu yang terakhir yang dapat kita ambil dari hal tersebut adalah tinggalkan subhat, karena subhat akan menggiring kita kepada sesuatu yang haram. Karena subhat menggiring kita kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terbiasa kepada sesuatu yang subhat, yang ragu-ragu antara ini benar atau salah, ini benar atau salah, maka lama-lama kita akan melakukan sesuatu yang salah. Bukan melakukan sesuatu yang benar, akan tapi melakukan sesuatu yang salah. Karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang di antara keraguan antara ini benar atau salah. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dalam sesuatu yang subhat, yang meragukan kita. Mungkin dua hadis ini dapat menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang lebih berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas, dalam mencari rizki, dalam melakukan atau menetapkan sesuatu itu hal yang benar atau yang baik. Semoga kita dapat menjadi pribadi-pribadi muslim yang tumbuh di hatinya sikap wara', yaitu berhati-hati dalam sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran yang sedikit ini, faedah-faedah hadis yang sedikit ini, yang masih banyak lagi faedah di dalamnya, dapat menjadikan kita lebih menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Mungkin cukup ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.